wabarakatuh. Saya Waljiah Nufitrani, perwakilan dari kelompok 2, ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2, yang terdiri dari Karunia Dwi Fadilatul Fatimah, Farah Konita Rahmayanti, Dila Anjani, Cindy Wulandari Talebong, Sari Widiati, Dinda Putri Syaptiansah, Nur Rahmawati, dan saya sendiri Waljiah Nufitrani, dan yang terakhir ada Dwi Amelia Sari. Kelompok kami kali ini akan membahas tentang manusia sebagai Homo economicus, refleksi atas kasus-kasus kejahatan di Indonesia. Agenda atau poin-poin yang akan dibahas yaitu ada pengertian manusia sebagai Homo economicus, pengertian kejahatan, motif-motif kejahatan, perilaku atau karakteristik Homo economicus, penyebab terjadinya kejahatan di Indonesia, dan keterkaitan Homo economicus dengan kejahatan. Pengertian manusia sebagai Homo economicus. Manusia sebagai Homo economicus atau makhluk ekonomi artinya manusia selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengoptimalkan kebutuhan hidupnya. Menurut Adam Smith, manusia perlu diberikan kebebasan untuk berusaha secara individu guna memenuhi kebutuhan hidupnya sampai mencapai kemakmuran. Manusia memiliki banyak kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, liburan, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan ini sifatnya tidak terbatas, karena jika kebutuhan yang satu terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan lain yang harus terpenuhi. Artinya, manusia tidak pernah merasa puas secara maksimal. Selanjutnya, saya Dwi Amelia Sari akan membahas tentang pengertian kejahatan. Pengertian kejahatan sebagai unsur dalam pengertian kriminalitas secara sosiologi mempunyai dua unsur, yaitu kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologi. Yang kedua, melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia. Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk dan tindakan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma dan agama. Pengertian kejahatan menurut para ahli yang pertama, Sue Silo mengatakan bahwa kejahatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat. Yang kedua, D. Simanjuntak mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan antisosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan keguncangan dalam masyarakat. Yang ketiga, Van Bemmelen mengatakan bahwa kejahatan adalah tidak susila dan merugikan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk menyatakan penolakan atas kelakuan itu. Bentuk nestapa dengan sengaja diberatkan karena kelakuan. Saya Farah Konita, saya akan membahas tentang motif-motif kejahatan. Yang pertama ada prefektif neurobiologi, adalah tingkah laku manusia yang pada dasarnya dikendalikan oleh aktivitas otak dan sistem syarafnya, sehingga perilaku seseorang tergantung pada kondisi otak dan sistem syarafnya. Bila otak dan syarafnya terganggu, maka akan terganggu juga perilakunya. Yang kedua ada prefektif psikoanalisis, adalah setiap tindakan manusia senantiasa mempunyai sebab, namun seringkali berupa motif-motif yang tidak disadari. Pandangan psikoanalisis menilai kepribadian manusia merupakan interaksi antara ego dan superego. Yang ketiga adalah prefektif perilaku. Prefektif perilaku adalah perilaku manusia yang hanya berdasarkan perilaku yang tampak dan dapat diukur. Perilaku manusia pada dasarnya adalah respon atas stimulus yang datang dan merupakan hasil proses belajar. Manusia belajar dari lingkungannya, dan dari hasil belajar itulah ia berperilaku. Oleh karena itu, manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang keempat adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah salah satu tindak kejahatan yang dapat dijelaskan dalam konsep Homo economicus. Motifnya sangat beragam, seperti dendam, keinginan memiliki barang si korban, kelainan seksual, mendapatkan keuntungan secara materi, atau menenangkan diri dari suatu ancaman yang membuat hidupnya tidak tenang.
Selanjutnya, sesi Wulandari akan melanjutkan membahas tentang motif-motif kejahatan. Yang kelima, ada penipuan dan perampasan, adalah tindakan perampokan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih cenderung dimotivasi oleh karena keterbatasan ekonomi. Yang keenam, ada kekerasan, adalah bentuk penganiayaan atau penyiksaan dengan menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan. Yang ketujuh, ada tindakan trafficking. Tindakan trafficking adalah salah satu tindakan kejahatan karena si pelaku hanya mempertimbangkan self-interest tanpa diimbangi dengan social interest. Dan yang terakhir ada korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan yang biasanya dimotivasi oleh faktor ekonomi seperti ingin memperkaya diri dan untuk meningkatkan status sosial di masyarakat. Selanjutnya, saya Dila Anjani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku atau karakteristik Homo economicus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik yang biasanya dimiliki oleh manusia dalam kedudukannya sebagai Homo economicus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah selalu bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan antara pengorbanan dengan hasil yang diperoleh. Yang kedua adalah memiliki rasa ketidakpuasan yang tidak terbatas. Ketiga ialah selalu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dengan menjunjung norma agama, adat istiadat, dan norma yang dilakukan dalam masyarakat. Dan yang keempat ialah bertindak pada dorongan kepentingan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara efisien. Dan yang terakhir adalah cenderung memiliki suatu kegiatan atau aktivitas yang paling dekat dengan pencapaian tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, saya Karunia akan membahas tentang penyebab terjadinya kejahatan yang ada di Indonesia. Ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan kejahatan sebagai berikut. Yang pertama, tingginya angka pengangguran atau kemiskinan. Pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun semakin tinggi. Tidak mempunyai pekerjaan menyebabkan sebagian orang berani melanggar hukum untuk bertahan hidup. Yang kedua, ada kelas sosial atau rasa gengsi dalam lingkungan masyarakat. Yang kita tahu bahwa setiap kemajuan akan berjalan dengan cepat. Detiknya ada terjadi kemajuan termasuk dalam bidang teknologi. Hal itu membuat semua orang ingin mengikutinya dan berlomba-lomba. Padahal secara nyata individu itu tidak mampu. Oleh karena itu, ini adalah salah satu penyebab terjadinya kejahatan karena demi gengsi sampai nekat melakukan hal tersebut. Yang ketiga, tingkat taraf hidup masyarakat. Yang keempat, rendahnya tingkat upah yang didapat masyarakat. Dan yang terakhir, kebutuhan yang harus dicukupi oleh masyarakat. Selama ini banyak orang yang melakukan tindak kejahatan dengan alasan terhimpit oleh faktor ekonomi. Meskipun tindak kejahatan seperti mencuri, membunuh, korupsi, dan sebagainya merupakan suatu tindakan yang dapat mendapatkan keuntungan secara individu, namun tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati. Selanjutnya, saya Nur Rahmawati ingin menjelaskan tentang keterkaitan Homo economicus dengan kejahatan. Manusia sebagai Homo economicus berarti manusia dapat mengadakan usaha atas dasar perhitungan ekonomi. Dalam ranah ekonomi memang dipahami sangat kuantitatif menyangkut untung rugi secara ekonomi. Namun, sesungguhnya pengertian ini sangat mendalam menyangkut tentang perilaku manusia yang mengarah kepada keuntungan pribadi dengan mengesampingkan kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Homo economicus yang senantiasa menekankan aspek keuntungan dalam setiap tindakannya akan mendorong manusia untuk melakukan tindakan kejahatan sesuai dengan sifat manusia yang ingin mendapatkan manfaat dan keuntungan serta sifat keinginan manusia yang selalu ingin lebih baik dalam bidang sosial dan ekonomi. Namun sulit tercapai sehingga hal ini pun akan mendorong keinginan manusia untuk melakukan tindakan kejahatan.
Selanjutnya, saya Sari Widiati akan membacakan kesimpulan hasil penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Kesimpulannya ialah, dengan demikian, pengertian kejahatan adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis, yang melanggar hukum yang berlaku di dalam negara Indonesia, serta norma-norma sosial dan agama. Tindakan kejahatan di Indonesia seperti pembunuhan, korupsi, trafficking, dan sebagainya merupakan fakta betapa kehidupan di Indonesia sudah dibayang-bayangi oleh kepentingan pribadi yang sangat menonjol. Kepentingan pribadi yang lebih didominasi oleh faktor ekonomi menjadi pengaruh besar dalam kecenderungan tindakan kejahatan, sehingga Homo economicus yang senantiasa menekankan aspek keuntungan dalam setiap tindakannya akan mendorong manusia untuk melakukan tindakan kejahatan sesuai dengan sifat manusia yang ingin mendapatkan manfaat dan keuntungan. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.